Pimpinan Pondok Pesantren Hidayatul Hikmah Al-Kahfi Kota Semarang Muh Anwar 46 tahun alias Bayu Aji Anwari selama bertahun-tahun selalu mengincar para santrinya untuk disetubuhi. Menurut laporan Satreskrim Polrestabes Semarang, korban yang berada di speak up hanya 3 orang saja. Satu di antaranya merupakan anak di bawah umur. Dari laporan tersebut menjadi acuan polisi untuk menjerat tersangka. Lebih lengkapnya terkait informasi ini akan dilaporkan rekan Iwan Arifianto, wartawan Tribun Jateng yang telah bergabung bersama kita. Rekan Iwan Arifianto, silakan laporan Anda. Ya, Justina, pimpinan Pondok Pesantren Hidayatul Hikmah Al-Kahfi Kota Semarang, Muh Anwar alias Bayu Aji Anwari, ditangkap oleh jajaran Satreskrim Polrestabes Semarang pada 1 September 2023 di Kabupaten Bekasi. Tersangka ditangkap dalam pelariannya di kota tersebut setelah melakukan beragam kasus pelecehan seksual terhadap para santrinya. Berdasarkan konversi pers kemarin, terdapat 3 korban yang berani speak up seperti itu, berani melaporkan kasus itu kepada kepolisian. Satu di antara 3 korban merupakan seorang anak inisial MJ, warga Demak, usia sekitar 17 tahun. Modus tersangka dalam melakukan kasus kekerasan seksual terhadap para santrinya, yakni dengan modus memberikan dogma-dogma agama kepada para korban. Kemudian selain itu dia juga memberikan janji-janji manis akan dibiayai kuliahnya melalui beasiswa di sebuah kampus swasta yang cukup ternama di Kota Semarang. Dengan dogma dan janji tersebut, pelaku atau tersangka melakukan kekerasan seksual terhadap 3 santrinya di sebuah hotel short time seperti itu, Hotel Melati di sebuah kecamatan Banyumane di Kota Semarang. Setelah melakukan serangkaian kasus kekerasan seksual tersebut, ada 1 korban berinisial MJ tadi melaporkan kasus itu kepada pihak kepolisian. Setelah dilaporkan, tersangka sempat dilakukan pemanggilan kepada polisi, namun tersangka memilih kabur membawa istri dan 7 anaknya ke Kabupaten Bekasi, yang mana itu adalah kota asal atau domisili dari si istri. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal UU Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan denda sampai 5 miliar. Pemirsa Tribuners, ternyata si Bayu Aji Anwari ini yang mengaku kiai, namun kiai abal-abal, merupakan sosok yang cukup problematik. Kenapa problematik? Karena selain tersandung kasus kekerasan seksual, tersangka juga tersandung kasus-kasus kriminal lainnya. Yang informasi yang kami himpun ada 2 kasus yang cukup menonjol, yakni kasus penipuan dan kasus penyerobotan lahan. Untuk kasus penipuan ini sudah ada 2 korban yang melaporkan kasus ini kepada pihak kepolisian, yang mana adalah Polrestabes Semarang. 2 laporan atau 2 korban yang melapor ini yakni Haryono dan Selamat. Haryono mengalami kerugian 65 juta dan si Selamat mengalami kerugian 130 juta. Tersangka melakukan dugaan penipuan ini karena dana BMT yang dihimpun dari para jemaahnya ternyata sudah lenyap atau kosong. Kemudian ketika para korban menanyakan di mana uang mereka, ternyata tersangka lebih memilih kabur ke Bekasi hingga berujung ditangkap karena kasus kekerasan seksual. Untuk kasus penyerobotan lahan ini menyeret korban bernama Yanti, seorang buruh seperti itu. Dia menjadi korban karena tanah di bawah rumahnya digali seperti itu untuk perluasan pondok pesantren. Si korban Yanti ini sudah berusaha menagih ke Kiai Haji ke Kiai Abal-Abal Haji Anwari, namun si tersangka ini selalu berdalih bahwa nanti akan dibayar. Namun sampai sekarang, sampai dia ditangkap, pembayaran tanah itu sampai sekarang tidak dilakukan. Korban
rencananya akan melaporkan ke Polrestabes Semarang yang akan dilaporkan dalam waktu dekat ini. Kami sudah mengonfirmasi juga dua kasus tersebut kepada Kasat Reskrim Polrestabes Semarang AKBP Doni Lombantoruan terkait dua kasus BMT dan penggelapan tanah ini. Menurut AKBP Doni hanya satu kasus yang dilaporkan yakni kasus penipuan. Namun apakah terkait dengan BMT atau kasus lainnya dia belum memeriksanya. Namun dia juga akan berjanji tetap akan menindaklanjuti laporan-laporan yang berkaitan dengan Kiai Cabul atau Kiai Abal-Abal Bayu Aji Anwari. Begitu Justina. Baik rekan Iwan Arifianto, wartawan Tribun Jateng, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, wartawan lapangan kami juga telah menghimpun sejumlah wawancara bersama narasumber secara langsung. Berikut tayangannya untuk Anda. 2020. Saranmu gimana? Memberikan doktrin. Doktrinnya seperti apa? Kalau manut nanti saya janjikan untuk bisa didampingi terus sampai kuliah. Berapa santri yang jadi korban dari kamu? 3. Akan mengatakan akan membantu mengurus pendaftaran di salah satu pondok di Malang. Kemudian pada tanggal 31 Juli 2020 korban diantar oleh orang tuanya ke pondok milik tersangka. Ke pondok milik tersangka itu artinya ke tempat tadi, ke TKP yang kita datangi tadi, dan menginap di sana sebelum diberangkatkan ke Malang. Jadi tempat tadi itu adalah tempat transit sebelum murid-murid itu diberangkatkan ke pondok maupun setelah ataupun pada saat libur ya. Pada saat libur dia akan transit lagi di situ. Nah, pada saat tibanya di pondok tersebut di tanggal 31 Juli 2020 terhadap korban yang menjadi korban dari tersangka ini sudah mendapatkan pendampingan dari PPA Kota Semarang dan juga kita melibatkan dari Kementerian PPA. Dibantu pemulihan psikologi? Iya, dibantu pemulihan psikologi. Kalau kondisinya masih trauma atau gimana? Masih dalam posisi trauma dan masih bersekolah di pondok di Malang, masih melanjutkan sekolah di sana. Tidak hamil? Tidak. Ada ancaman itu, tapi untuk penerapannya untuk teknisnya masih belum kita laksanakan untuk di wilayah Jawa Tengah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.